Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Malia Budi Esti di channel saya yang berisi tentang pengalaman saya selama GERD dan anxiety. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang udah nonton video-video saya dan juga bahkan udah subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga kalian segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak sedang sakit semoga selalu diberikan kesehatan yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebahagiaan juga kelancaran segala urusan kalian dimanapun kalian berada. Oke? Tema saya kali ini itu tentang pantangan orang yang mengalami anxiety disorder. Oke, langsung aja ya. Satu, pantangan orang yang anxiety disorder itu nggak boleh ini ya. Satu, jangan suka searching tentang penyakit. Nah, biasanya kita orang anxiety disorder tuh hobi banget berselancar di dunia internet ya. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di badan kita atau kita merasakan ada yang aneh di badan kita, kita langsung searching, langsung buka nih, misal kita sakit dada sebelah kiri, kita langsung searching di HP, dada sebelah kiri nyeri, biasanya kayak gitu ya. Nanti keluarnya sakit jantung lah, atau tekanan darah tinggi atau apa semacamnya seperti itu. Terus kita biasanya langsung jadi overthinking, langsung berpikir jangan-jangan saya kena jantung nih. Terus kalau enggak, kita sesak nafas, kenapa nih, apa saya punya masalah jantung ya, apa saya punya masalah paru-paru ya, apa saya punya kanker paru-paru ya. Kita selalu berpikir ke hal-hal yang sebenarnya kita belum tahu itu, tapi kita sudah memberikan penilaian tentang diri kita bahwa kita ini sedang sakit berat. Nah, seperti itu. Berawal dari suka searching di internet tentang kondisi yang sedang kita alami. Yang kedua, pantangan orang anxiety disorder itu jangan overthinking. Jadi ketika dapat masalah, contohnya ya, ketika dapat masalah kita selalu memikirkan hal-hal buruknya dulu, langsung memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Misal kita dapat masalah atau apa, kita langsung berpikir, waduh dapat masalah nih, ada masalah apa ini, jangan-jangan nanti kayak gini nih, terus lanjutannya kayak gini nih, nanti kayak gini nih, aku bakalan kayak gini nih, aku bakalan ditimpa musibah seperti ini nih. Jadi udah memikirkannya udah yang terlalu jauh gitu. Nah, itu untuk orang anxiety coba dilatih jangan overthinking ya. Jadi menyederhanakan masalah. Jadi setiap apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu kita harus belajar untuk berpikir pelan-pelan dulu. Kita tenangin diri dulu, jangan langsung memikirkan hal-hal yang belum terjadi di dalam hidup kita. 3, jangan baperan. Yang ketiga ya, poin ketiga, jangan baperan. Nah, jangan baperan itu kayak gimana sih? Jadi kayak misal kita lagi kerja nih, terus atasan kita atau bos kita menasehati, gini, kamu sebenarnya cuma menasehati ya, nggak marah-marah gitu. Kerjaan kita dinasehatin, kamu kerjanya kurang gini ya, tapi hati kita itu udah kayak, kok aku disalah-salahin sih, kayak gitu. Nah, baperan tuh kayak gitu. Jadi kok aku disalah-salahin sih, padahal aku udah berusaha menyelesaikannya dengan bagus, kenapa aku masih disalah-salahin? Kayaknya si bos nggak suka deh sama aku, kayak gitu. Jadi baper gitu loh, bukan malah berpikir, oh mungkin memang atasan aku pengen aku lebih maju, kerjaan aku lebih bagus lagi, dan itu juga baik buat aku ke depannya. Nggak mikir seperti itu, tapi mikirnya baper, kayak nelongso gitu, bahasa Jawanya tuh kayak nelongso gitu loh. Jadi
hatinya itu terlalu apa ya namanya, kecil ya, kayaknya kecil, hatinya kecil gitu. Terus yang keempat, jangan mudah percaya omongan orang. Maksudnya apa jangan mudah percaya omongan orang? Misal orang anxiety disorder itu kan kalau denger berita, kabar berita itu responnya langsung cepet dan responnya itu negatif biasanya teman-teman. Jadi misalkan nih kamu lagi jalan gitu kan, apalagi beraktivitas, tahu-tahu kamu dapat telepon dari orang bilang ini anggota keluarganya, orang tuanya ada yang tabrakan, butuh dana cepat, segera transfer ya, padahal orang itu yang hubungin tuh mau nipu atau gimana. Tapi orang yang anxiety itu langsung gerusah-gerusuh, langsung percaya gitu aja gitu, langsung nggak mikir tenang dulu, ini beritanya bener apa enggak, tadi yang nelpon siapa, kayak gitu. Itu orang anxiety nggak mikir di situnya dulu, langsung mikir langsung percaya gitu aja, orang tua saya tabrakan, saya harus segera transfer nih, langsung minta nomor rekening, saya transfer sekarang, saya susul di rumah sakit mana, padahal ditipu. Nah kayak gitu. Jadi jangan mudah percaya omongan orang kayak gitu, harus dicari tahu kebenarannya dulu kayak gitu. Terus 5, jangan lihat berita di TV ataupun di HP. Maksudnya bukannya maksud saya ngajari nggak update ya, tapi otaknya orang yang anxiety dan orang anxiety itu lagi sensitif banget sama namanya berita apapun, terutama berita yang berbau kekerasan. Nah kita kan nggak bisa ngatur ya, berita itu kadang ngeluarinnya tentang apa gitu. Kadang waktu anxiety itu kita malah sering dengar beritanya berita yang buruk-buruk, kayak berita perampokan, berita pembunuhan, berita kriminal kayak gitu. Kita saat anxiety disorder aja denger berita ada longsor, ada gempa bumi, kita aja langsung overthinking gitu loh, langsung mikir, kok sering longsor sih, kok sering gempa bumi sih, jangan-jangan sebentar lagi kiamat, jangan-jangan sebentar lagi Dajjal keluar, pikirannya kan kayak gitu orang anxiety disorder. Jadi mending kalau kamu lagi anxiety disorder, kamu jangan lihat berita-berita dulu, puasa dulu selama beberapa bulan, minimal 3 bulan ya. Dulu aku pernah waktu anxiety itu lihat TV itu sebenarnya bukan berita, tapi cuma temanya tentang berbagi share hal-hal aneh yang terjadi di kehidupan ini gitu. Nah itu di situ ceritanya tuh orang yang hidup di tahun 2002 itu lagi perjalanan waktu ke tahun 2000 berapa gitu, 2040 berapa gitu. Di situ itu diperlihatkan bahwa kotanya itu sunyi, nggak ada orang sama sekali, dan itu hawanya kayak merinding gitu loh. Itu di situ pikiran saya tuh aneh-aneh gitu loh, langsung apa mungkin itu sebenarnya dunia udah kiamat ya, kayak gitu. Jadi pikirannya udah langsung overthinking, baperan, macam-macam. Jadi mending puasa berita dulu, diet berita dulu selama beberapa bulan. Yang keenam, yang pantangan orang anxiety disorder itu jangan suka membesarkan masalah. Jadi ada masalah kecil digede-gedein kayak gitu, itu ada masalah sepele dibikin terlalu ribet, terlalu nggak dibikin simple gitu loh. Jadi misal kamu lagi naruh gelas nih atau apa gitu, nggak sengaja kesampar nih sama entah suamimu, entah kakakmu, entah anakmu, kesampar nih, kamu terus marah-marah, terus membesarkan seolah yang ditumpahin itu air yang nilainya jutaan atau ratusan juta atau apa, air zam-zam atau apa gitu, padahal itu cuma air putih, tapi kamu membesarkan masalah ini udah bla 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 kayak gitu. Nah itu orang yang suka membesarkan masalah.
7. Jangan suka ngurusin orang lain, urusan orang lain. Jadi kita tuh nggak boleh ya ngurusin urusan orang lain. Selain itu dosa, juga menuhin memori otak kita. Jadi mending jangan ngurusin orang lain ya. Terus yang ke-8, jangan multitasking. Multitasking tuh gimana? Multitasking tuh kita melakukan 2 hal sekaligus, 2 hal atau lebih dari itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi misal nih, kalau ini biasanya ibu-ibu ya yang sering melakukan seperti ini. Jadi sering masak sambil cuci baju, muter mesin cuci, atau misal masak nungguin masakan mateng sambil cuci piring. Nah kayak gitu itu. Kalau enggak nungguin masak mateng sambil nyapu, dan itu pun pikirannya masih enggak bisa fokus di situ. Jadi pikirannya tuh masih nyapu sambil diinget-inget kemarin aku diomongin orang kayak gini, keinget-inget aku habis ini mau belanja ini, keinget-inget nanti mau nonton sinetron jam segini, keinget-inget kemarin ceritanya sinetron kayak gini. Jadi pikirannya tuh nggak fokus di situ aja gitu. Nah itu multitasking seperti itu, jadi nggak mindfulness ya. Yang ke-9, jangan terlalu menaruh harapan pada sesuatu atau seseorang. Jadi kita tuh contohnya kita terlalu menaruh harapan bahwa suami kita bisa membahagiakan kita, selalu bisa membahagiakan kita. Kita berharap orang-orang di sekitar kita semuanya mencintai kita, kayak gitu. Kita berharap, menaruh harapan pada sesuatu. Misal saya jualan baju nih, saya berharap ini bisa saya jadikan pegangan hidup, benar-benar ini bisa memenuhi kebutuhan saya. Terlalu berharap seperti itu. Padahal kan kita nggak tahu ya, dagang kan ada kalanya rame, ada kalanya sepi. Takutnya kalau sesuatu yang terjadi tidak sesuai harapan kita itu down. Jadi mental kita itu kayak gimana ya, goncang gitu loh, kayak kok gini sih, kayak gitu. Yang 10, nggak perlu semua hal kamu harus tahu. Nah gitu. Jadi nggak semua hal kamu harus tahu. Contohnya, aku tahu nih siapa penemu lampu, aku tahu nih siapa penemu mesin jahit, aku tahu nih siapa pembuat mesin cuci. Nah kayak gitu. Aku juga tahu nih bagaimana caranya bikin pesawat terbang. Aku tahu nih bagaimana cara pengobatan ini. Jadi segala bidang itu kamu pelajari semua sampai kamu merasa aku harus tahu dan aku harus mempelajari ini. Padahal apa yang kamu pelajari itu sebenarnya tidak kamu butuhkan dalam hidup kamu. Nah gitu. Kamu jadi terlalu tahu gitu loh, terlalu ingin tahu semua hal. Seperti itu. Kamu ingin tahu bagaimana ya caranya proses daun jatuh dari pohon, terus bagaimana ya caranya membuat ini, membuat itu, seperti itu kamu harus tahu gitu. Karena kamu merasa dengan kamu tahu semuanya, kamu merasa kamu ini pintar gitu loh. Padahal nggak gitu. Padahal kamu semakin otakmu dipenuhin hal-hal yang sebetulnya kamu nggak butuhkan. 1, menuhin otak kamu. 2, kamu juga memberatkan otak kamu gitu. Jadi malah nggak dapat apa-apa gitu loh. Endingnya seperti itu gitu. 11, jangan suka menyalahkan keadaan. Nah, kayak misal menyalahkan, kok hidup aku kayak gini sih, kok aku dapat keluarga kayak gini sih, kok aku nggak bisa kayak dia sih, kok aku masih ketinggalan banyak hal sih, kok aku nggak bisa sukses sih, kok banyak koknya gitu. Jadi banyak pertanyaan, kenapa aku nggak bisa, kenapa aku nggak seperti mereka, kenapa aku begini, kenapa aku dapat keluarga seperti ini, kenapa aku dapat suami seperti ini, kenapa aku dapat istri seperti ini, kenapa anak-anakku nggak pintar seperti anak tetanggaku. Nah, seperti pertanyaan yang menyalahkan keadaan. Padahal sebenarnya setiap orang itu sudah dijatah masing-masing takaran hidupnya gitu. Misalkan
anakmu nggak pinter matematika tapi anakmu pinter di bidang lain, dan tetanggamu itu pinter matematika tapi nggak pinter di bidang yang anakmu kuasain. Nah, seperti itu. Allah itu maha adil, teman-teman. Jadi kita jangan sekali-sekali melihat rumput tetangga ya. Itu nggak baik. Itu menyebabkan kita suka menyalahkan keadaan kita sekarang. 12. Jangan iri dan hasad melihat orang lain. Jadi iri itu apa, hasad itu apa? Iri itu contoh simpelnya, kok dia punya ya mobil, aku nggak punya mobil. Terus hasad itu kayak benci dengan apa yang dimiliki orang lain gitu. Jadi semoga mobil dia cepet rusak atau gimana, ngedoain orang lain kayak gitu. Semoga dia hidupnya segera berantakan lah kayak gitu. Semoga pokoknya hal-hal yang benar-benar gak baik yang kita tujukan kepada orang lain. Nah itu tadi 12 pantangan orang anxiety disorder ya, yang harus kalian pelajari dan supaya kalian gak melakukan hal-hal itu. Karena apa? Karena 12 hal tadi yang sebenarnya menyebabkan otak kita lama-lama tuh kayak meluap gitu. Jadi kayak meluapnya dalam arti otak kita tuh nggak kuat nampung hal-hal yang kebiasaan yang kita lakukan seperti itu. Itu hal-hal yang tidak bagus buat otak kita. Kita terus mengeluh, kita terus menyalahkan keadaan, itu membebani hati dan otak kita. Itu kenapa orang anxiety, coba deh belajar dari 12 hal itu, dipraktekkan, insya Allah nanti lama-lama bisa hidup kita lebih tenang, lebih nerimo kayak gitu. Itu nanti insya Allah kita segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal mula penyakit itu sebenarnya datangnya dari pikiran. Makanya kita harus menjaga pikiran dan hati kita. Gimana caranya kita memiliki pikiran yang bersih, yang bisa meringankan beban otak kita, dan juga memiliki hati yang bersih. Oke, segitu saja video ini dari saya. Bila bagi kalian video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe channel ini. Bisa leave komen di bawah ya, nanti insya Allah saya baca satu-satu. Jika ada kesempatan saya balas juga satu-satu. Tapi jika video ini tidak bermanfaat, ya kalian nggak perlu like, nggak perlu share, tapi tetap subscribe ya, biar channel ini berkembang untuk berbagi ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama saya GERD dan anxiety. Oke? Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.